Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Yo. Nah guys, di video kali ini aku pengen bikin saat teduh. Aku mau ajak teman-teman untuk saat teduh bareng aku, dan aku juga mau share, mau baca firman Tuhan. Aku pengen share ke teman-teman apa yang aku dapat. Nah, dan juga aku tuh lagi program sih, kayak lagi membangun kebiasaan aku untuk membaca firman Tuhan setiap hari gitu kan. Jadi setiap hari apa yang aku dapat, aku baca dari firman Tuhan, aku bakalan share ke teman-teman. Dan bagi teman-teman yang dapat sesuatu dari firman Tuhan yang kita share sebentar, bisa teman-teman komen di bawah kayak gitu. Bahwa ku bersamamu berjalan dalam kebenaran-Mu,
kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau berbicara di tengah-tengah kami pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu sebentar yang akan kami dengarkan bisa tersimpan, tertanam dalam lubuk hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke guys, sekarang aku mau baca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 15. Oke guys, aku mau cari dulu 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15 ayat 33. Nah guys, aku tuh malam hari ini belum maksudnya aku belum mulai membaca dari Kejadian. Nanti aku next videonya baru bikin bikin video yang membaca bersama gitu kan, membaca bersama dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Tapi bukan satu video itu aku bikin kayak langsung aku baca dari Kejadian sampai Wahyu, tapi setiap hari itu aku baca satu judul gitu. Nah, tapi malam hari ini aku tuh bikin khusus untuk tentang yang aku dapat, yang aku remah, yang aku pengen share ke kalian gitu. Kayak apa ya, kayak sesuatu yang Tuhan taruh gitu dalam hati aku. Nah, aku ambil dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, di sini berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah guys, aku tuh pengen share sedikit. Ini tuh bisa dibilang kayak sesuatu yang bikin aku tuh awal mula aku tuh benar-benar kayak dipukul, ditampar sama Tuhan, sama ayat ini, dan hingga aku bisa sadar. Tapi memang sebagai manusia kita bisa jatuh bangun ya guys. Nah, aku pengen share tentang dulu aku bisa dapat ayat ini tuh gimana. Aku tuh pergaulannya itu buruk, pergaulannya buruk gitu. Aku tuh alim, kayak anak munafik gitu guys. Mungkin kelihatannya aku anak manis-manis, tapi tuh sebenarnya aku tuh pergaulannya itu jahat gitu, buruk. Aku tuh sama teman-teman itu kayak suka bolos sekolah gitu, suka maki gitu. Nah, aku punya teman gitu, bukan aku punya teman, aku tuh di sekolah ada satu guru agama aku itu bilang kayak gini ke aku, kamu itu cepat kembali ke Tuhan gitu, kayak kamu itu cepat kembali ke Tuhan, kamu itu dalam bahaya gitu kan. Guru agama aku bilang kayak gitu, dan aku kan maksudnya lagi gimana ya, dalam keadaan bimbang. Memang pada saat itu aku merasa bahwa memang pergaulan itu aku tuh buruk banget. Kalau aku nggak berhenti, aku bakalan jatuh lebih dalam, dan aku nggak bakalan terus sekolah gitu. Maksudnya aku nggak bisa sekolah, pokoknya aku nggak bisa lanjut sekolah lagi kalau aku nggak berhenti pergaulan buruk aku. Nah, tiba-tiba kalau aku masih sama teman-teman aku tuh bakalan putus sekolah gitu guys. Nah, pas guru agama aku bilang kayak gitu kan, aku langsung sadar, langsung kayak aduh, itu ngena banget sama aku. Nah, akhirnya aku tuh diajak ibadah sama teman-teman aku, sama guru agama aku. Aku diajak sama guru agama aku, pas aku ditumpang tangan, didoakan gitu.
kayak ada orang dapat penglihatan tentang aku udah dapat penglihatan tentang apa, tapi kayak orang itu pas doain aku tuh kayak berat, pengen jatuh, dan ternyata orang doakan aku bilang aku tuh kata mereka itu ada seseorang yang pengen narik aku ke belakang gitu kan, dan makanya badan aku tuh kayak pengen jatuh, tapi sebenarnya dia itu cuma kayak tumpang tangannya cuma kayak gini guys, cuma kayak gitu. Dan singkat cerita, aku tuh pengen benar-benar lebih dekat dengan Tuhan. Nah, teman aku tuh ajak aku ke gereja Tiberias, guys. Nah, di situ tuh ada satu pendeta, mungkin kalian kenal Amanda Sivanya, suaminya Gideon Simanjuntak. Karena Tiberias itu di mana-mana kan banyak cabangnya. Nah, aku itu dia itu bawa ayat, dia itu nggak bawa ayat ini, tapi ayat pendukungnya ini gitu, kayak gini loh, dia baca ayat lain, tapi karena dia khotbahnya itu kayak luas, berbicara banyak hal, dan dia karena berbicara semua itu tentang Alkitab, makanya ada satu ayat dia ambil ini gitu kan guys, ayat kayak ayat pendukung gitu aja, tapi itu tuh hanya ayat pendukung, tapi itu kayak ngena banget sama aku guys. Nah, kenapa aku ngena banget sama aku? Karena ini tuh kayak janganlah kamu saat pergaulan yang buruk merupakan kebiasaan yang baik. Di sini tuh Tuhan bilang janganlah, berarti tuh nggak boleh gitu sesuatu yang ditentang oleh Tuhan. Kalau sesuatu yang ditentang oleh Tuhan berarti itu tuh kayak akan ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Janganlah kamu sesat, itu pergaulan yang buruk merupakan kebiasaan yang baik. Aku mikir, iya ya, kalau aku teman sama orang buruk, aku juga jadi orang buruk. Kalau aku teman sama orang yang pandai, sama orang yang pintar, aku bisa jadi orang yang pintar. Kalau aku berteman sama orang yang bodoh, aku juga jadi orang yang bodoh. Kalau aku berteman sama orang yang benar, yang takut Tuhan, aku bakalan jadi anak yang takut Tuhan juga. Kayak ditampar Tuhan langsung gitu, oh my god. Dan akhirnya guys, aku sama teman aku tuh putus hubungan kayak lama banget. Dan tau nggak, aku tuh dapat pas aku jauhi teman-teman aku yang buruk, teman-teman aku yang maksudnya bukan yang buruk sih, tapi mereka kayak batu sandungan aja gitu. Mereka nggak buruk, cuman aku kayak kalau sama mereka itu aku kayak melakukan hal-hal sesuatu yang buruk gitu kan, kayak gitu, pokoknya kalian bisa ngerti deh. Nah, setelah aku nggak temu mereka, aku tuh berdoa sama Tuhan, aku kan sekali STM, otomatis teman-teman juga kayak sok-sok jago lah, cewek kan. Tuhan, aku tuh jauhkan aku doa gini, Tuhan jauhkan aku dari teman-teman yang jahat, dekatkan aku dengan teman-teman yang baik, yang benar, yang takut Tuhan. Tiba-tiba doa aku tuh dijawab gitu kan, Tuhan kasih temen aku. Dan tau nggak, awal mulanya aku ketemu sama temen yang benar itu, aku punya temen, tau nggak, bukan cuma 1-2 orang Tuhan kasih temen aku, banyak, bahkan kayak satu komunitas gitu. Dan itu yang komunitas Tuhan kasih. Dan tau nggak lucunya Tuhan itu gimana? Bener, pada saat guru agama aku udah kayak Tuhan bilang oke, kamu ke tempat lain gitu, Tuhan kasih satu merah guys. Tuhan kasih guru aku gitu kan untuk jangkau aku. Guru aku tuh guru olahraga, bisa bayangin nggak? Dan orang tuh sering fitnah guru agama itu, nggak, kamu jangan terlalu dekat, karena aku kan ketua PLC, tapi gue itu mulut doang aja, nggak benar-benar melakukan firman Tuhan. Dan guru agama itu aku tuh tertarik karena aku mungkin tertarik dengan mulut aku tuh yang terlalu ceplos sok tahu, padahal sebenarnya memang belum benar-benar melakukan firman Tuhan. Tapi guys, aku dari masih SMP aku tuh udah baca firman Tuhan, satu Alkitab ini udah pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi ketika orang nanya aku tentang Alkitab, aku kayak sombong gitu. Nah, dan aku tertarik dengan mungkin ini bagus gitu, dijangkau kan. Terus di saat ikut camp gitu, camp SPK namanya, tiba-tiba di situ tuh aku mulai dekat, Tuhan kasih dekat. Akhirnya aku dapat bapak rohani guys. Tau nggak lucunya Tuhan gitu, kok aku bisa sih dikenalin
dikasih jalan Tuhan itu tuh dari NER. Bisa bayangin temen gue NER, guru agama gue, guru olahraga gue, dan banyak difitnah gitu guru olahraga aku tuh kayak katanya gatel atau apa gitu, padahal nikahnya enggak guys. Dan akhirnya aku punya bapak rohani, dan akhirnya aku punya teman-teman yang cinta Tuhan gitu guys. Jadi gini guys, kalau kalian masih temenan sama orang yang buruk, orang yang suka mabuk-mabukan, sebaik apapun kalian, walaupun kalian itu rajin ibadah, rajin berdoa, tapi sekalian kalian, lingkungan kalian bergaul, dan kalian bergaul itu setiap hari dengan orang yang suka minum, yang suka merokok gitu, otomatis kalian bakal jadi seperti itu gitu kan. Kalian nggak gini deh, kalian nggak usah kayak apa ya, kayak lari dari kenyataan deh. Karena kalian enggak, gue kok masih gini aja. Oke, setahun pertama, 2 tahun pertama kalian berteman itu kalian masih dalam apa, maksudnya kalian masih nggak terpengaruh gitu. Tapi pas 2 tahun ya kalian, kebiasaan kalian mulai kayak udah terbiasa dengan mereka gitu. Awalnya kalian nggak mau merokok, ya kalian akhirnya mulai disuruh pegang rokok, dinyalain rokok, tiba-tiba diiniin, pesan rokok dong, pesan ini dong, tiba-tiba disuruh beliin rokok, tiba-tiba tes dong rokok, tes dong, cuma dikit kok gitu kan. Akhirnya apa, jadi perokok gitu juga minuman, begitu juga suka bergosip. Nah guys, dan pada saat aku jauh dari komunitas aku, setahun pertama aku tuh kayak malas banget orang suka ngegosip, malas banget orang suka kayak gini. Dan pas jalan 2 tahun tangga guys, aku jadi suka memaki lagi. Dan aku tuh pengen makanya aku pengen sharing ini, aku pengen kalian belajar juga, dan aku juga pengen jauhi orang-orang yang kayak membawa dampak buruk buat aku. Dan aku juga sering berdoa gitu, doa pribadi sama Tuhan, bahwa aku pengen kayak dulu punya teman-teman komunitas yang benar. Dan bagi kalian anak-anak muda di luar sana, jangan bergaul sama orang-orang yang bikin kalian rusak. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka merokok, karena otomatis kalian bakalan jadi perokok. Jangan bergaul sama orang-orang yang suka minuman keras, alkohol, otomatis kalian juga bakal seperti itu. Dan kalian juga harus berdoa biar Tuhan itu menuntun masa depan kalian. Kapan kita bisa bikin hidup masa depan kita indah kalau dari kita masih muda aja kita itu buruk gak bergaulnya. Dari kita masih muda aja pergaulan kita itu jelek, suka merokok. Jangan mimpi punya masa depan yang indah, jangan mimpi punya masa depan yang mulus, punya masa depan yang sukses. Jangan pernah bermimpi, apalagi kalau orang yang malas, yang gak suka berusaha. Bermainlah dengan orang-orang yang benar, yang cinta Tuhan, biar kalian diberkati, biar masa depan kalian terjamin di tangan Tuhan. Amin firman Tuhan. Dan guys, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik kepada kami, sehingga kami sudah merenungkan sabda firman tentang pergaulan yang buruk atau pergaulan yang baik. Kami ingin punya teman-teman komunitas yang benar. Tuhan, tuntun kami anak-anak-Mu, tuntun kami ya Tuhan, agar kami selalu mempunyai orang-orang di sekitar kami, membangun kami lebih sehat dengan Engkau, lebih sehat pergaulan kami Tuhan. Berkati ya Tuhan, agar kami bisa bergaul dengan orang-orang yang benar. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa bergaul dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Dan ya Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan tidak lalu begitu saja, melainkan tersimpan dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke guys, bagi kalian yang dapat sesuatu dari firman Tuhan yang tadi kita baca, bisa kalian share di bawah.
Dan aku juga pengen bikin video selanjutnya untuk mengajak kalian baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tapi itu satu persatu bacanya gitu, biar kita start bersama dan finish bersama. Oke guys, jangan lupa like and comment dan juga subscribe yang paling penting, biar aku semakin semangat untuk membangun channel ini dan bisa membagikan video-video yang bermanfaat. Bye.